Om Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan saat ini saya sedang berada di Yayasan Punggul Hijau bersama inisiatornya langsung Bapak I Gusti Nyoman Jelantik. Langsung kita ajak bincang-bincang. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Aji, Ibu. Iya. Bu Napi Gatre. Gatre becik, Bu. Sehat di saat pandemi nggih? Sehat. Dan agar selalu sigap dalam Ya. ngurusin sampah-sampah. Iya, Haji. Ya. Nah, Haji, ini kan saya lihat nih di sini banyak sekali sampah-sampah. Tetapi tidak ada baunya, bersih banget. Nah, dari kapan sih Haji itu mulai mengurusi Yayasan Punggul Hijau? Yayasan yang ngurusin masalah plastik. Baik, selamat pagi. Ceritanya boleh dikatakan sangat panjang. Ya. Ya, berdirinya yayasan tidak disengaja karena ada teman yang menawarkan, Haji coba buat yayasan gitu. Ya, itu terjadi 2014. Nah, untuk apa buat yayasan? Artinya teman-teman banyak yang itu pasti nanti ada manfaatnya. Ya, Haji serahkan KTP dan lain-lain. Tahun berapa itu? Tahun 2014. 2014. Ya. Tepatnya tanggal 12 April tahun 2014, Haji serahkan KTP dan struktur organisasi. Dalam waktu singkat keluar ya yang namanya yayasan. Haji kasih apa namanya? Nah, waktu itu kan inspirasinya Bali Green gitu. Oh, iya. Go Green dan lain-lain. Green. Ya coba kita pakai Punggul Hijau, Punggul Green gitu. Haji ganti namanya Punggul Hijau aja biar Indonesia. Nah, akhirnya lahir ya nama Punggul Hijau. Ah, itu di tahun 2014. Nah, itu yayasannya. Yayasannya. Ya. Kemudian sejak kapan Aji memulai untuk ngurusin sampah-sampah plastik? Apa saat itu juga? Begini. Di awal tahun 2016 itu ada masalah di pantai di seluruh dunia. Banyak ikan paus dan biota laut yang mati. Kalau bisa dicek di Google itu 2016 hampir ratusan di seluruh dunia ikan paus mati, termasuk di Pantai Sanur, Kedonganan, dan di Legian. Nah, di situ karena kebetulan Haji bekerja di Hotel Grand Bali Beach, yang ada di sana lah beberapa orang yang peduli lingkungan dunia. Di antaranya ada orang Amerika, orang Belanda, dan Cina. Disitulah Haji diajak sore hari, diajak untuk melihat secara nyata kenapa sih ikan itu mati. Nah, dari sana kalau kita melihat ikan mati kan biasa-biasa saja. Iya. Tidak ada pikiran, oh ini begini. Tapi mereka kalau pemerhati lingkungan itu dia ini Mencari penyebabnya. kenapa dia mati. Nah, diantaranya yang paling dekat ada kura-kura. Kura-kura itu dibelah, ternyata banyak sampah plastik. Kalau tidak salah waktu itu kura-kuranya kalau dihitung waktu itu 100 lembar lebih plastik masuk ke perutnya. Nah, di situ saya juga belum tertarik, gitu. Itu tamunya sih sibuk dia. Tapi kita cuma disuruh nganter, kita lihat dia membelah ikan gitu. Akhirnya ikan paus dibelah. Ribuan sampah plastik yang terdiri dari residu yang ada di belakang. Ya, modelnya label-label minuman yang banyak, pipet, tutup botol itu yang paling banyak. Nah, akhirnya di sana tamunya menangis tamu itu. Haji mulailah mendekat. Kenapa? Begitu Haji lihat cukup banyak sampah, Haji terharu. Mungkin penyebab matinya karena sampah. Iya. Akhirnya kita pindah lagi ke Kedonganan. Di Kedonganan juga sama, dibelah. Terakhir di Legian. Di Legian juga Sama juga. Nah, disitulah sampai jam 8 malam di pinggir pantai kita bertiga dengan Master Fred dan Master Chang bincang-bincang. Kenapa sih sampah itu sampai ke laut? Di mana yang salah kan itu? Sedangkan pemerintah kita kan sudah mau gebu-gebu kan gitu. Nah, di situ saya disarankan oleh tamu, Pak Landek mundur dari hotel. Nah kalau mundur mana cari uang kan? Iya, Nah, akhirnya kita pilih cuti selama 1 bulan. Kita keliling Bali, mulai dari Sanur, Jimbaran, Kuta, GWK.
Di samping GWK kalau tidak salah sekarang tuh masih banyak hamparan plastik. Sampai saat ini. Kayaknya waktu 2016 saja keliling sana cukup banyak plastik di sana. Di semua sungai, di semua selokan, apalagi di di Suwung sini, Iya, di iya, Mertosari, betul. Iya, betul. banyak sampah Ibu. Nah akhirnya kita habiskan waktu untuk keliling selama 1 bulan kurang lebih. Kita keliling di Bali saja dulu di lokal. Iya. Artinya dia mengajak, kenapa sampai begini Pak Lantik itu? Jawabnya gimana? Kita tidak tahu karena tugas tiang di hotel kan sebagai analis, operasional analis. Artinya kalau okupansi rendah, kenapa rendah? Bagaimana marketing kan jadi yang kita tahu. Mengurusi masalah ngurus marketing. sampah kan jauh. Iya, Nah, kita tidak tahu teorinya. Nah, kurang lebih dalam waktu 1 bulan kita keliling Bali, di mana sumber-sumber sampah di Bali tiang tahu semua. oh, Di setiap selokan, di setiap ini yang masalahnya sampai ke laut karena kembali ke perilaku. Karena di mana ada dagang, di sana ada got, ada selokan. Di mana ada rumah, di sana ada got, saluran air kan. Nah, habis nyapu sampah organik dan organik langsung masuk ke jadi satu Selokan. semua selokan. Ya. hujan seperti kemarin, tinggal di semua larinya ke laut. Nah, ini yang dilihat sama tamu, dia sangat risih sekali. Risih sekali. Disitulah tiang mulai karena tamu itu menangis, Pak Lantik saya ajak siapa untuk menangani ini? Kalau Pak ajak saya tidak paham. Tidak. Ikuti perjalanan waktu. Nah, akhirnya kita belajar dan belajar. Nah, sampailah diajak kita keluar keliling. Dan belajar. Ya, dan belajar. Kita cari ilmu itu sebenarnya ada di Bali, tetapi kita tidak tahu. Akhirnya yang pelajari 2, teknologinya dan sistem kerja. Dan saat itu Aji mulai belajar mendalami Ya. ilmu persampahan plastik ini tahun berapa ini? Awal tahun 2016. 2016. Itu di Bali Aji belajar? Di Bali dan di luar. Oh, Di Bali selama 1 bulan kita keliling Bali dulu. Artinya di mana di Bosake dan lain-lain, atau Singaraja, di mana sumber sampah kita tahu semua. Dan tamu itu menangis. Kenapa? Karena perilaku. Perkembangan teknologi tidak dibarengi dengan perkembangan pembelajaran. Itu. Nah, Aji dikasih tahu seperti itu kan bengong ya. Kenapa bengong? Karena kita tidak. Nah, setelah hati dibuka, ilmunya dibuka, baru dikasih tahu. Pak Lantik, sampah itu harus dibedakan. dipilah-pilah. Dibedakan, dikelompokkan. Iya. Sampah dikelompokkan menjadi 3. Iya. Pertama, sampah Organik. organik, 2 plastik, ketiga racun. Dua beracun kan? Iya. Nah, yang 2 ini, yang 3 ini karena jumlahnya sedikit, kita abaikan, kita proses ini organik dan plastik. Itu dulu yang utama Ya. jadi permasalahan Ya. ya. Organik, plastik tidak boleh dicampur. Sistem sekarang pandemi dia, kalau bergabung dia bermasalah. Iya, betul. Ya, ini yang belum dipelajari. Oh, iya. Bagaimana organik ini tidak boleh dia menyatu. Organik ya organik, plastik ya plastik. Organik tempatnya di bawah, tapi plastik tempatnya di atas. Dia plastik ini tidak boleh taruh di bawah. Habis pakai taruh di atas apa? Di atas kresek, di atas kampil gitu. Artinya masuk dia. Habis minum es krim masuk kan, kalau tidak ada tempat pembuangan plastik taruh di kantong dulu. Nah, ini yang kita akan edukasi ke Iya. yang 2 ini. Itu bukan. yang sepertinya belum dipahami terutama ibu-ibu rumah tangga. Ya. Semua. Semua. Kalau top manajemen anggap di desa, kepala desa care dengan ini, mudah untuk menularkan ke bawah. Oleh sebab itu ilmunya harus dikuasai oleh yang menengah dulu. Karena kalau menggerakkan di bawah sangat mudah apabila diberikan alat bantu. Kelompok sampah kan sudah tahu kelompoknya sampah tidak boleh digabung sama sekali. Kalau ibu gabung akan bermasalah. Ya, mestinya sampah organik, mobilnya mobil organik. Betul. Kalau sekarang kan jadi satu,
Kalau jadi satu sampai kapanpun secara teori, dia tidak salah saya bicara, di tempat akhir akan bermasalah. Karena sampah itu tidak bisa diolah. Kalau organik kita bisa jadikan pakan ternak, kita bisa jadikan kayu bakar, kita bisa jadikan kompos. Ini yang apa? Ini mestinya Bali itu tidak kekurangan kompos mestinya. Iya, Kalau iya. diolah dengan bagus. Iya. Makanya sistem saya pelajari dulu Bu. Bagaimana sih mengelola sampah organik tidak bau. Oke, baik Ji. Kita jeda dulu nggih, nanti Nggih. di segmen kedua kita akan Gimana? membahas masalah gimana sih sistem pengolahannya Ya. yang benar gitu. Iya. Baik pemirsa, kita jeda saat, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih di Bali Now, masih di Yayasan Punggul Hijau, nggih, yang begitu bersihnya. Padahal di sini adalah tempat penampungan sampah. Tapi saya datang tidak ada bau-baunya sama sekali. Nah itu kan sistem pengolahan berarti ya. Nah gimana sih sistem pengolahan sampah di sini? Kenapa sampai tidak berbau? Bagaimana cara memilah-milahnya? Ya. Baik, terima kasih. Untuk sampah organik kita kita buat dulu sumber sampah selain ini kan dari rumah tangga, dari pasar, dari sekolah dan public area. Nah, sampah dari rumah tangga ini kita perlu edukasi. Sampah rumah tangga dibedakan lagi, sampah dapur dan sampah halaman. Iya. Nah, sampah dapur kita proses lewat biopori. Biopori. Atau kerennya tebal, karena konsep filosofi Hindu itu hilang, yang namanya Trita Karana, yang hilang satulah pelemahan. Karena sudah di ini semua pondasi Beton. semua. Nah, karena disitulah mestinya yang dibuat bagaimana bagusnya merajan, rumah, kamar mandi. Yang lupa adalah pengolahan sampah di rumah. Ini yang kurang sesuai dengan ilmu. Iya. Nah, bagaimana caranya membuat tebal walaupun rumah itu kecil? Kita buatkan lubang biopori, atau kompos biopori, atau sumur biopori. Banyak dia punya nama. Atau kita buatkan gentong. Oh, kalau seandainya rumah itu tidak ada tanah sedikit pun, diakalinya gimana sih? Nah, kita buatkan yang namanya biopori dengan menggunakan alat pemuter. Untuk Dilobangin membuat dia lubang. dengan diameter 10 inci. Masih bisa diakalin Masih ya? bisa diakali. Utamanya sampah yang berbau itu adalah sampah dapur. Ada buah pindang, ada segala macam ada di sana. Nah, kalau kita sudah masukkan ke bumi, bau akan hilang. Dan jangan lupa setiap saat disiram dengan air beras. Oh, dengan air beras. Biasanya kita nyuci beras kan biasalah dituangkan asal Dituangkan ke di baknya. bak cucian. Ya. Fungsi daripada air beras adalah untuk menetralisir bau, dan dia akan mengeluarkan bau tapi. Itu teori zaman dulu, tetapi tidak pernah ada yang mau. Iya. Nah, dengan konsep Trita Karana sebenarnya sampah itu tidak bisa, kalau boleh dikatakan kan tidak boleh membuang sampah ke tempat orang lain. Iya, betul. Zaman dulu kan, Iya. karena perkembangan teknologi dan lain-lain itu hilang dan tidak ada yang ringu. Nah, saya mencoba sesuai dengan ilmu yang diberikan oleh orang asing yang memperdalam itu, biar Ibu tahu aja. Orang asing itu sangat care dengan yang namanya Trita Karana. Iya. Saya baru belajar karena begitu datang dari luar, ini loh yang hilang. Nah, saya coba terapkan di rumah dan di desa. Syukur sampah rumah tangga tidak banyak yang ke sini. Oh, Karena dia punya tebo dan lain-lain. iya. Nah, ada tapi jumlah tidak banyak, berkurang. Begitu kita masuk ke sini, sampah tidak boleh dibiarkan lebih di luar dari 24 jam. Iya. Kalau Ibu amati di sekitar Bali, Iya. di pinggir jalan itu kan dari Guang ke Sukawati, dari Denpasar ke Punggul sini kan banyak sampah di Depan rumah. Iya. Itu konsep yang salah. Oh, biasanya sampai bertumpuk-tumpuk 3 keranjang, 2 Kenapa keranjang. kira-kira bisa seperti itu? Karena dibiarkan saja. Kenapa dibiarin? Karena tidak memiliki itu tadi Sistem. ya. Sistem tidak ada.
Nah, mudah-mudahan dengan Ibu datang ke Punggul Hijau bisa menyebarluaskan kembali karena sistem pengolahan sampah sebenarnya sangat mudah. Di Desa Semengon sudah ada. Di Desa Semengon sudah membuat yang namanya tebung. Masing-masing Rumah. Ya, ada koordinatornya luar biasa. Saya amati di sana emang ada salah satu bendesa dan timnya sangat concern di dalam hal sampah. Saya sangat apresiasi sekali di sana karena itu sudah mulai ada yang menangani sampah rumah tangga. Karena masalahnya adalah rumah tangga. 45% sampah rumah tangga. 20% pasar. Yang paling sulit adalah menangani sampah rumah tangga. Kalau pasar sangat mudah. Nah, ini begitu sampah itu sampai di sini, kita punya DKP, kita masukkan ke mesin pencacah. Itu sudah dipilah-pilah? Sudah dipilah, karena plastik sudah ada rumah plastik. Iya, sudah beda ya. Untuk yang plastik ada, kemudian yang organik ada. dibedakan. Karena saya di sini sedikit apa namanya, jangan sekali-kali yang dua benda ini jadi satu. Disatukan. Bahaya. Kapanpun kalau dia ketemu akan bermasalah, tapi kalau dia dipisah malah dia akan memberikan solusi. Apa yang terjadi? Kenyamanan lingkungan, kebersihan dan lain-lain. Kan itu. Iya. Nah, jadi akhirnya kenapa Aji akhirnya punya ide untuk membuat sampah-sampah plastik ini menjadi suatu karya yang bernilai ekonomis? Ya. Gimana itu ceritanya? Ini semua kita melihat limbah itu cukup banyak, diapain ini? Iya. Nah, saya mencoba karena kebetulan saya desain mesin gitu, desain alat-alat ini, bagaimana membuat plastik itu hancur dengan menggunakan open, dengan menggunakan rebond mesin, dengan menggunakan yang lain. Ini yang saya pelajari ilmunya dulu. Di awal-awal. Di awalnya, setelah dia plastik yang menggunung kita masukkan ke open, dia akan mengkerut, dia akan menjadi lempengan. Setelah dia menjadi lempengan kita masukkan lagi, kita olah. Cetak. Dia cair, setelah cair kita cetak. Cetak kita buat apa saja bisa. Itu kalau yang di dalam keadaan panas. Mesin yang kedua kita urai lagi. Plastik kita urai, kita keluarkan zat minyaknya dulu. Karena plastik kan mengandung minyak cukup tinggi. Dan kalau itu dibuang dekat dengan pohon-pohon atau pisang, pepaya dan lain-lain, buah itu akan terkontaminasi. Rasanya enak, tetapi berbahaya. Ini yang tidak diketahui. Di mana ada plastik banyak, kalau pohon pisang itu hidup, rasanya akan jauh lebih enak dibandingkan tanpa. Percaya? Saya sudah buktikan di luar. Termasuk kemarin di sini pun saya coba beberapa tanaman, kita coba. Ternyata betul. Ada teman yang punya pohon apokat 50 pohon, semuanya hitam. Setelah saya cek, ternyata sampah plastik yang banyak. Pak, ini salah. Pak, percaya boleh, tidak masalah. Jadi mempengaruhi rasa dari buah itu. Ya. Buahnya rasanya enak, tapi dia akan kandungannya. Hitam. Ya. Kalau pisang batangnya kan hitam. Dia akan mati muncul istilahnya. Iya. Itu secara teori karena dia kena sinar matahari, kena air hujan, dia kan mengeluarkan minyak. Kalau plastik dibiarkan di luar, dia kan keluar minyak, Bu. Iya. Minyak itu sepertinya itu yang berbahaya dibandingkan diproses. Itu bedanya mestinya. Kalau diproses dia kan menggunakan alat, menggunakan filter, steril, dibandingkan kalau di luar. Ini sebenarnya yang bermasalah sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Mr. Fred dan Mr. Chan. Aji bergerak dulu, Aji bangun sistemnya. Kalau belum punya sistem, orang tidak akan tertarik. Nah, makanya 2018 Aji bekerja sama dengan desa, dengan BUMDes, bekerja sama dengan ini. Yayasan Punggul ini. Dan itu dengan 2 tahun belajar di luar, mendalami. Karena di bangku kuliah kan mana ada. Maka tugas kita bagaimana nanti ilmu ini ditularkan ke anak SD, SMP, SMA. Karena untuk menuntaskan sampah harus bekerja sama dengan Dewan Guru.
Nah, karena tahun ini boleh dikatakan pandemi, Iya. mudah-mudahan pandemi COVID bisa berangsur-angsur membaik. Nah, Punggul Hijau akan mencoba sosialisasi ke Memberikan edukasi Ya, ke ya, sekolah-sekolah. sekolah, ya. Itu yang terlebih dahulu itu yang ya gerakannya. ya, itu gebrakan kita karena untuk mengambil sampah di rumah lewat anak SD, karena kita sudah coba kemarin. Itu hasilnya luar biasa. Karena dengan anak, ibunya pasti akan berusaha mengambilkan mengambilkan plastik untuk taruh di tas kresek, Iya. bahkan dicuci lagi. Nah, sampai di sekolah kan ada reward dan Oh, lain-lain. betul. Jadi Gitu. dengan diakalin dengan begitu ya, Ji, Iya. ya. Dari Aji anak-anak. sudah uji coba 2017 kemarin, hasilnya bagus. Maunya kita lanjutkan karena pas pandemi kemarin Iya, kan iya, kita terhambat nggak bisa sedikit. terhambat. Tapi kita tetap Tetap bergerak, Ji, Tetap ya. bergerak. Iya. Aduh, semoga tetaplah dan semoga pandemi cepat berlalu. Ya, Jadi harapan gerakan kita. ini tidak stuck Ya, sampai di sini. ya. Iya. Baik, pemirsa, aduh masih banyak lagi yang akan kita bahas di segmen ketiga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, kita lanjut lagi ngobrol nih, masih di Bali Now dan masih dengan Aji. Aji, ini saya lihat udah banyak nih souvenir. Saya pikir dari kayu, Iya. tapi nggak nampak dari plastik. Iya. Ini semua dari yang di belakang kita dari plastik semua. Plastik semua. Sudah berapa souvenir yang dihasilkan oleh Yayasan Punggul Hijau? Baik, kalau souvenir boleh dikatakan Pak Gubernur kita udah berikan lewat egg paintingnya. Oh ya, Pak Wakil Gubernur juga sudah. Sudah? Pak Bupati Badung sudah. oke. Istrinya Pak Bupati, Sudah juga? istrinya Pak Gubernur, kita buatkan seperti Wah, ini. pejabat-pejabat sudah. Termasuk juga beberapa untuk ke Jepang dan ke Belanda. Oh, iya. Ya, itu yang apa? Kalau boleh dikatakan jumlahnya cukup banyak sudah. Sudah banyak Nah, ya. Bahkan pada saat ini ada beberapa sekolah yang sudah tertarik dengan ini. Karena pada saat siswanya tamat, kita akan diberikan souvenir. Oh, iya. Di sini logo sekolah, di sini nama fotonya siswa sama dengan ini. Ini kan? Oh ya, ini yang wisuda. Ya sudah, ini sudah. Pasar ada, pasar terbuka. Timbang-timbang pakai plastik yang original, Iya. kenapa tidak pakai yang recycle? Ya, betul. Kan recycle lagi laku, plastik akan berkurang. Dengan demikian kita kembalikan ke sekolah dan kampus. Tuh. Nah, ini tempat pot ini boleh dikatakan cukup laris Iya. karena ini kan untuk indoor. Oh, iya. Kaktus ini dilukis. Ini bahan dasar. Ini 150 lembar tas kresek. Satu 150. ini. Untuk satu Itu ini ini, dengan iya. bahan 150 lembar lembar. tas kresek. Oh, Lumayan besar kan? iya. Nah, ini disentuh dengan sedikit lukisan biar untuk mengangkat harga. Iya, betul. Ini cukup banyak yang laku. Jadi ada value-nya Ya, jadi ya. ada cukup banyak yang laku. Nah, ini kita buatkan tempat pulpen. Ya. Kombinasi. Ini 500 lembar kedua ini. 500. 500 lembar. Ya. Kalau dibilang residunya yang kecil-kecil mungkin ribuan. Karena kita plastik ini kita cairkan. Setelah cair dia akan mengental. Didinginkan dia kental menjadi dia arang. Setelah jadi arang kita jadikan dia tepung. Setelah jadi tepung kita buat apa Cetak. maunya. Iya. Mau buat patung, mau buat apa saja Bisa. bisa. Buat batu sikat, buat batapus semua bisa. Bisa. Oh iya. Ini berapa ini? Ini 700. 700 Terus lembar plastik. plastik menjadi seperti patung. Satu kol. Kalau kita urai ini satu kol. Satu kol. Ya, kalau ini dibiarkan ke sungai kalau apa yang terjadi? Iya, betul. Ini yang apa namanya yang kita coba merangkainya bagaimana plastik itu tidak dibuang sembarangan. Oleh sebab itu peran sekolah, peran pemerintah dalam hal ini untuk edukasinya. Betul. Karena dilarang, plastik dilarang kan, Betul. tetapi solusi belum ada. Mestinya, maaf, bagaimana menggunakan setelah dipakai.
bagaimana memanfaatkan plastik setelah dipakai. Kan itu semestinya habis pakai buang, itu yang masalah. Mestinya habis pakai taruh di kampil atau tas resek, kita buatkan tempat pengolahannya. Kalau sudah ada tempat pengolahan sini, tidak mubazir, akan ada gotong royong, ada bersih-bersih pantai. Sekarang kan bersih-bersih pantai di Canggu, setelah terkumpul dibawa kemana? Ya, artinya apa? Buang-buang energi. Kalau kita bilang buang energi kan mungkin orang beda. Sistem bangun dulu. Setelah ada sistemnya, barulah kita sudah tahu plastik-plastik yang ada di sini ini sistem akhirnya. Setelah terkumpul ini kita jadikan apa? Kita mau apain plastik ini? Apa kita kirim lagi atau kita olah di dalam? Semestinya kita olah di dalam. Karena kan kalau ini bisa kita manfaatkan dengan bagus, pohon-pohon tidak banyak akan ditebang. Karena ini plastik ini kalau kita buat batangan kita bisa ukir, dicetak seperti ini. Artinya apa? Souvenir dan lain-lain, kita tidak perlu menggunakan kayu lagi. Ya. Itu yang apa? Yang kita pelajari selama 2 tahun di Bali dan di luar sana, karena di kampus kan tidak ada. Iya, selama kita belajar dari SD sampai kuliah pun tidak, hanya diajarkan membuang sampah harus di tempat sampah. Gitu. Cuman itulah karena apa namanya? Karena kita tidak pernah masuk ke dalam. Karena kita melihat sampah itu dari luar, oh bau dan lain-lain. Gitu. Itu orientasi apa? Pikiran orang begitu akan bangun tempat pengolahan sampah yang ternyata bau. Iya, pasti itu kan? Identik dengan tempat kotor dan berbau bakteri. Ya. Karena ini ada salah salah jalan boleh dikatakan. Mestinya kalau kemarin tamu itu mengatakan kenapa dekorasinya berubah Pak Lande? Kalau dekorasi di depan rumah berubah gitu. Kenapa berubah kan? Ya. Biasanya kan ada pot-pot yang indah-indah di depan pulanggul. Sekarang kan ada tumpukan sampah. Kita jawab apa? Apa yang kita jawab? Ya itu kan sudah ada timnya. Mungkin lagi sibuk tak bilang itu. Oh tidak, karena belum dibangun sistem. Semestinya Pak Dlante tidak boleh sampah di depan rumah itu. Ini kan Bali adalah daerah tujuan pariwisata yang mana mestinya lingkungan kiri kanannya bagus kan itu. Ajik baru nggak kalau tidak dia ngomong. Ajik pun perilaku Ajik mungkin dulu seperti itu, tapi setelah Ajik belajar dan lain-lain baru paham. Makanya kita coba mudah-mudahan lewat sentuhan Bali TV didengar oleh orang. Kenapa mesti sampah itu ditaruh di depan? Mestinya itu boleh dikatakan tebau itu kan di belakang biasanya. Nah, ya, kenapa di depan? Karena ada DKP, biar DKP mudah. Yang mudah lah yang punya rumah. Mestinya kalau memang ada DKP mungkin ditaruh di belakang angkul-angkul. Itu mestinya. Tersembunyi. Dan tidak boleh lebih dari 24 jam. Kalau itu dilakukan sampai kapanpun sampah akan pertama bermasalah, kedua bau, dan ketiga akan menimbulkan tumpukan-tumpukan yang menjadi gunung. Tidak akan bisa sampah itu terurai. Berarti sampah-sampah ini yang saya lihat di sini yang sudah terpilah-pilah memang semua dari desa Punggul? Ya, kalau dilihat dari desa Punggul sendiri sesuai dengan survei yang kami lakukan, cuma dia menghasilkan sampah 5 kilo per hari. Karena di sini 5 banyak, dia menghasilkan kurang lebih 5 kilo per hari. Hanya 5 per satu desa. Satu desa itu? 5 kilo per hari. Berarti mesin saya ini kan perlu 10 kilo. Iya. Artinya perlu sampah orang lain masuk ke sini. Okay. Untuk mencukupi ini. Iya, untuk bahan baku. Kalau mengandalkan, maka konsep yang dibangun bagaimana sampah itu tuntas di desa. Dengan sampah tuntas di desa atau sampah berbasis sumber, saya rasa 2-3 tahun lagi Bali akan betul-betul Bali Clean akan muncul di sana. Gitu. Kalau konsep ini belum dibangun, oleh katakan maaf, kalau konsep ini tidak dibangun dengan bagus, sampai kapanpun kita cuma bisa bicara sampah, tapi solusi di akhir tidak ada.
Iya, eksekusinya tidak. Eksekusi tidak ada. Makanya ibu lihat di sini kan, Iya. ini kan sampah itu mestinya bau kan. Iya. Karena di sini memang betul-betul sampah itu. Sampah kita maintain dengan bagus. Dan berani nggak di tempat sampah ini ada warung makan? Kira-kira bagaimana ini? Berani. Itu kan konsep sudah kita kan buat. Sudah akan membangun rumah makan juga. Februari ini akhir Februari udah jadi warung makan. Padahal di sini penampungan sampah. Warung sampah. Tapi Berani buat? karena kalau Aji pasti berani karena sistemnya sudah. Ya. Oleh sebab Sudah itu, tertata. ya oleh sebab itu dengan konsep ini mudah-mudahan desa lain tertarik untuk mencoba. Untuk mencoba. Iya, iya. Kalau sudah ada silakan jalan, tapi kalau belum, yuk bagaimana kita sinergikan. Karena Bali itu bukan tanggung jawab pemerintah semata-mata, tanggung jawab kita bersama. Iya. Itu yang menurut tamu, menurut kita, karena harus disinergikan. Iya, iya, iya. Berarti kabarnya Yayasan Punggul Hijau ini untuk umum juga ya? Ci, ya? Untuk ininya, untuk plastiknya ya. Kalau plastik, kalau ada plastik yang banyak, botol-botol, aqua dan lain-lain, Punggul Hijau siap menerima. Karena kita butuh dalam satu hari itu 10 kilo. Iya. 10 kilo untuk mendapatkan tepung-tepung ini. Iya, iya, iya. Jadi memang memerlukan sampah dari Sampah luar dari desa. Tapi kalau organiknya tidak, karena organik, karena kita konsepnya sampah organik tuntas di rumah. di rumah dan di sini. Oh, iya, 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 betul. Lalu plastik kan karena kita kurang, kalau Bali TV punya plastik, kita siap terima. Ah, gitu. Tapi dengan catatan sudah dipilah. Oh, Botol gelas jadi satu, yang kresek jadi satu. Artinya dengan demikian kita mudah untuk mengurus ini. iya. Berarti Yayasan Punggul ini lebih konsentrasinya ke sampah plastik ya? Plastik ya. Karena kan kendala dunia. Ya, Karena betul, betul. kalau plastik ini dibiarkan dan akan menjadi masalah terus. Iya. Makanya bagaimana caranya membuat blok-blok ini. Blok dianggap di Punggul ini seperti sampah di Punggul tidak ada yang keluar kan itu. Iya. Di Blekir itu namanya sampah plastik tidak ada yang termasuk dan pasar. Dengan konsep seperti itu kayaknya plastik bisa kita tangani dengan Iya, bagus. iya, iya. Karena Iya. jadikan apa? Karena banyak hal yang kita bisa buat. Iya, Bukan betul. untuk souvenir saja. Betul. Untuk membuat cangawang bisa. Bisa. Membuat ornamen ini bisa. Semua bisa. Untuk pengganti kayu lah. Untuk pengganti kayu, sebenarnya ini untuk pengganti kayu konsepnya. Tuh. Karena kenapa? Karena dia bisa kita cairkan, kita bisa kita buatkan tepung, kita bisa cetak, kita bisa buat apa? Itu. Ya berarti di sini dituntut kreatif ya. Kreatif, Iya, ya, itu aja. ya. Jadi apapun bisa dicari solusinya di Ya. sini. Begitu. Karena kalau sampai penebangan pohon kan Iya, itu kan di luar dia mengurangi. di luar Bali kan banyak ada Mengurangi penghijauan. banjir dan lain-lain. Iya, Kan? betul. Kan itu kan kasihan juga penggundulan kan itu. Iya. Kenapa dia menciptakan plastik 1959 itu karena ada penggundulan hutan, maka terciptalah plastik ini. Itu yang sejarah singkat tentang lahirnya plastik karena banyak penebangan pohon di luar sampai terjadi penggundul dan lain-lain, makanya ilmuwan di Swiss punya inisiatif untuk menciptakan yang namanya plastik Untuk pengganti. daripada kayu. Nah, sesuai dengan perkembangan kebablas lah ini plastik Iya, bagaimana, akhirnya itu yang menjadi permasalahan nah, sekarang ya. Ya ini Ji, banyak nih orang yang beranggapan bahwa sampah merupakan bom waktu. Kalau Aji sendiri seperti apa sih menyikapinya? bagi Aji sampah itu sebenarnya mutiara yang terpendam. Oh ya. Mutiara yang terpendam. Kenapa terpendam? Karena ini yang belum diketahui. Sampah-sampah ini jadikan apa? Seperti tadi kita harus bangun sistem dulu. Kalau sistem ini sudah bangun, yang bilang menjadi bom waktu itu tidak akan mungkin terjadi. Apabila di masing-masing desa atau di TPS besar di Denpasar tidak membuat suatu pengolahan, artinya sampah itu tidak diolah, dia akan menimbulkan bom waktu. Karena plastik akan ditumpuk, tidak berkurang dia. Tapi kalau di sini di Punggul Hijau, plastik numpuk kita olah dijadikan tepung. Tepung cukup banyak punya di sini. Iya. Karena untuk apa tepung? Untuk apa saja bisa. Nah, inilah sistem ini harus dibangun oleh pemerintah dulu. Lewat kepala desa, lewat camat dan lain-lain. Kalau sistem ini sudah terbangun,
kata bom waktu tidak akan mungkin terjadi. Iya. Ibu bisa saksikan di sini kan, plastik, hancurkan dalam waktu 4 jam sudah jadi tepung kan, Iya, betul. ribuan plastik kan. Sama dengan ini kan 1.500 plastik kita bisa Iya. bisa aman kan Iya, gitu. iya, Nah, iya. ini harapan dari Punggul Hijau, bentuklah sistem kerja Iya, iya. ya. Bagaimana mengelola organik yang tepat, bagaimana mengelola plastik yang pas, itu yang perlu dipikirkan Iya, iya, iya. untuk menghindari penumpukan dan sampai terjadi kebakaran kan itu. Iya, iya, intinya kalau apapun permasalahannya, kita mau bergerak, kita mau menyelesaikan, pasti ada jalan keluarnya. Ada jalan keluar. Iya, baik pemirsa, nanti kita masih bincang lagi di segmen keempat. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, sudah di segmen keempat. Nah, Ji, aduh, saya tadi ngelirik baju Aji deh. Ini konsepnya konsep poleng. Ini bahannya dari sampah plastik. Iya, iya. Kenapa punya ide untuk membuat baju dengan sampah, dengan berbahan dari sampah plastik? Ya, karena di dalam proses pengolahan plastik itu ada dua, ada reuse dan ada recycle. Kalau reuse kita pakai kembali. Iya. Nah, tas ataupun kresek yang bagus kita kumpulkan, kita kasih contoh penjahit, buatkan saya baju dari plastik. Ada poleng, karena kan poleng melambangkan Robinede kan. Betul. Nah, itu Iya. ada baik, ada buruk. Yang buruk akan diselesaikan oleh yang baik kan itu. Iya, Nah, keseimbangan. keseimbangan kan. Nah, baju ini saya coba, tolong buatkan saja baju dengan konsep ini. Iya, Ternyata dalam waktu singkat bisa. Karena begitu aja bilang plastik, karena pendukung banyak. Oh, Oh aja saya siap buatkan. Bayarnya berapa? Gratis. oh iya. Iya. Jadi baru satu baju ini atau Banyak. akan membuat baju-baju lain dari berbahan plastik? Rencana kita kalau ada yang berkunjung ke sini, selain kita kasih souvenir, Iya, tempat pulpen dan lain-lain, kita maunya untuk merangsang biar plastik itu bisa di reuse kembali. Kalau buat tas kan terlalu mahal biayanya, tapi kalau sudah buat baju segini kan, pertama dia hangat, kedua kalau badan lagi gendut ya, kalau Iya. pakai ini dalam waktu 30 menit udah keluar keringat. Oh, Ini terapi sebenarnya, kalau boleh dikatakan terapi panas. iya, dari bahan plastik. Plastik. Iya, Iya. berarti Aji ini kreatif banget ya. Apapun bisa dibuat di sini. Asal ada ide. Iya, betul, asal ada ide dan Ya, mau bergerak mau berbuat itu. dan kreatif. Ya. Nah, di saat pandemi ini apakah pengolahan sampah plastik masih berjalan normal, Ji? Baik, justru pada saat pandemi ini jumlah plastik banyak. Kenapa kira-kira? Karena di rumah saja, Ji. Iya, karena Makan terus. semua lewat online makan lewat Betul. plastik, kan plastik numpuk ya. Iya. Awalnya aja dengan pandemi ini, apakah ini kan tidur juga kan itu? Ternyata tidak. Justru plastik bahkan bertambah. Masuk akal kan? Masuk akal Masuk banget. akal ya. Nah, akhirnya kan kita punya 4 relawan, Bu. Ini relawan ini. Ada relawan Ini juga yang mahasiswa. membantu. Oh Mahasiswa, iya, dari relawan. mahasiswa juga. Mahasiswa. Iya. Kenapa Aji bilang relawan? Karena Aji belum bisa beri gaji. Iya. Karena dia mau. Aji, saya ikut mendukung Aji bagaimana Bali ke depan. Akhirnya kan kita kasih teori dan lain-lain. Nah, mereka yang cetak ini. Oh iya. Kita Aji kasih contoh, itu udah Mereka dicetak yang semua. cetak. Itu yang cetak. Itu. Karena kan seperti pandemi yang dibilang tadi, justru di pandemi ini kita banyak kerja. Justru Banyak kerja. sebaliknya Iya. ya. Karena itu udah kita akan menyiapkan untuk SMK 1 Tampak Siring, itu souvenir 500. Sudah ada pemesan. Udah ada. Sebenarnya banyak yang pesan, Bu. Karena terus terang ini kan namanya kita bergerak sendiri gitu ya. Bergerak sendiri, tentu kalau kita mengeluh kan tidak ada, ya akhirnya kan kita apa ada kita jual dulu. Kita jual dulu untuk modal kan. Iya, Ya. betul. Karena kan bagaimana kita menuntaskan plastik tanpa biaya kan nggak mungkin. Nah, untung saja relawan kita ini siap membantu aja dalam hal menanggulangi sampah. Mudah-mudahan ke depan kalau hal ini kan dengan lakunya souvenir,
pasti di situ akan ada hitung-hitungan. Iya, iya, Ya. iya. Jadi bergerak dulu Bergerak aja. dulu. Nanti masalah Iya. catatan-catatan iya, hitung-hitungannya belakangan. belakangan. Yang penting kita bergerak bagaimana sampah di sekitar kita bersih dulu. Iya. Dengan demikian kita akan bisa berbuat sesuatu yang lebih kan itu. Iya, yang lebih bermanfaat. Walaupun kan sudah tadi plastik sampah tidak banyak yang tertarik. Iya. Tetapi kalau sudah bangun sistem, Aji yakin plastik dan lain-lain akan bisa tuntas. Iya, pasti ada solusinya. solusi. Iya. Nah, Ibu udah lihat ini kan? Iya, iya, luar Plastik biasa. bertonton kita proses di sini. Iya, iya, iya. Tuh. Iya. Jadi apa nih proyek kedepannya nih untuk Yayasan Punggul Hijau? Ya, untuk ke depan mudah-mudahan COVID berjalan, Hmm? tidak ada penambahan, Iya. ya. Kita akan mencoba membuat tempat ini menjadi edukasi plastik. Oh, Dari TK, SD, SMP, SMA. jadi boleh berkunjung kemari. Boleh berkunjung ke sini dengan membawa plastik dari rumah. Ya, Itu. sebagai bahan edukasi Ya, juga buat edukasi. anak-anak. Dan kita akan apa namanya konsepnya bagaimana dia melukis di atas sampah. Bagaimana dia melukis ini di atas sampah. Kita buatkan lembaran-lembaran plastik untuk dia lukis nanti. Nah, seperti ini kan dilukis. Iya, iya, Nanti hasil karya bisa dibawa pulang itu umpamanya. iya, iya, Itu iya. yang kita mau rancang. Artinya tempat ini akan bermanfaat untuk orang banyak. Iya, iya. Bukan itu untuk harapan. orang di Punggul saja, tetapi kedepannya termasuk kita akan buat sebuah museum plastik. Iya, iya. Bagaimana sih plastik itu kita buatkan beberapa ini nanti. Iya, iya, aduh luar biasa Ji. Ya semoga apapun nanti ini perbincangan kita menjadi motivasi buat masyarakat untuk lebih aware gitu dan untuk lebih memperhatikan sampah-sampah plastik. Kemudian semoga perbincangan kita ini menjadi edukasi yang baik buat masyarakat. Iya, semoga sampah plastik menjadi ada solusinya ke depannya lebih baik lagi. Ya, matur semua sudah Terima kasih Bu. bincang-bincang di Bali Now. Nggih, terima kasih. Matur semua. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan Aji Igusti Nyoman Jelantik. Semoga bincang-bincang kami tadi bisa bermanfaat bagi pemirsa Bali Now, bagi masyarakat. Dan saksikan Bali Now setiap hari Sabtu jam 8 malam hanya di Bali TV. Saya Heni Syanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.